Bayangkan, di atas sungai yang luas dan berkilau, seekor burung besar dengan sayap bercahaya menari di udara sambil mengalunkan musik gamelan. Itulah Hoatzin Hovercraft, kendaraan ajaib milik ondel-ondel Onda yang memimpin parade budaya di langit sungai. Gelombang air kilauan. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel penuh kisah ajaib dan penuh makna, tempat di mana budaya Indonesia bertemu dengan fantasi yang luar biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe dulu biar kamu gak ketinggalan cerita ondel-ondel unik lainnya. Setiap dukungan kalian bikin semangat kami makin berkobar api. Bismillahirrohmanirrohim, semoga cerita hari ini membawa berkah, hiburan, dan pelajaran untuk kita semua pusing. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta dan mengajarkan kita untuk menjaga keindahan bumi, termasuk sungai-sungai yang mengalir di bawah langit biru globe dengan Asia Australia. Teman-teman, yuk sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar hati merah 2. Karena setiap sholawat yang kita tulis akan menjadi cahaya yang menenangkan hati. Mari kita terus bertakwa kepada Allah, menjaga kebaikan di bumi, di air, dan di hati kita sendiri herba. Allah berfirman dalam surah Al-Raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mengingatkan kita agar selalu menjaga alam, termasuk sungai dan udara, dari kerusakan. Gelombang air. Nah, sebelum lanjut ke cerita, tulis juga di kolom komentar ya, kalian berasal dari kota mana? Siapa tahu nanti Onda mampir dalam kisah berikutnya ke daerahmu. Pemandangan kota 2. Tonton cerita ini sampai selesai, ya. Karena di akhir video akan ada satu pertanyaan seru di deskripsi, dan yang jawabannya benar akan mendapat doa hadiah spesial di penutup. Pompa konfeti. Di atas sungai yang luas dan berkilau lembut di bawah sinar matahari sore, berdirilah Onda, ondel-ondel kecil berwajah ramah dengan mata besar yang berkilau seperti dua lentera dari masa lalu. Ia berdiri gagah di atas sebuah kendaraan ajaib bernama Hoatzin Hovercraft, perpaduan antara keindahan burung dan kecanggihan teknologi budaya. Kendaraan itu tidak seperti kapal biasa. Bentuknya menyerupai burung Hoatzin yang langka, dengan sayap besar berwarna emas berlapis perunggu, berhiaskan ukiran motif batik dan sulur-sulur daun yang tampak hidup. Sungai di bawah mereka dulu bening, memantulkan langit dan dedaunan yang menari di tepian. Tapi kini, warna airnya berubah kusam, penuh bayangan kelabu. Sampah-sampah plastik kecil menari tak tentu arah, terbawa arus yang lambat. Angin membawa aroma aneh, bukan aroma lumpur alami, tapi bau asing dari limbah yang mencemari. Namun di tengah muramnya aliran air itu, Onda tetap tegak dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa sore itu bukan sekadar parade budaya biasa, tapi juga tanda kebangkitan dan pengingat bagi manusia agar mencintai sungai mereka lagi. Saat sayap Hoatzin Hovercraft mulai bergetar, suara halus seperti gesekan bambu terdengar, lembut, merdu, dan menenangkan. Dari setiap getaran sayap itu, muncul gelombang udara yang mengalun seperti nada gamelan. Saron, kenong, bonang, gong, semuanya terdengar seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Alunan gamelan itu melintasi udara, bergema ke tepian sungai, membuat daun-daun bergoyang pelan, membuat hati warga yang mendengarnya terasa hangat dan damai. Warga dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong. Anak-anak kecil duduk di bahu orang tua mereka, menunjuk ke arah langit sambil bersorak gembira. Para pedagang berhenti berjualan sebentar, membiarkan suara gamelan memenuhi udara sore yang lembab dan beraroma tanah basah. Di atas permukaan air, pantulan cahaya emas dari Hoatzin Hovercraft menari-nari seperti ribuan kunang-kunang yang bersatu menjadi satu sinar besar. Suasana itu begitu memukau. Seakan-akan waktu berhenti hanya untuk menatap Onda dan kendaraannya. Burung raksasa itu melayang beberapa jengkal di atas permukaan air, tak menyentuhnya sama sekali. Dari bawah, terlihat riak-riak kecil muncul setiap kali sayap bergetar, menciptakan pola-pola air seperti kain songket yang ditenun oleh tangan-tangan ajaib. Lihat, ondel-ondel bisa terbang, teriak seorang bocah kecil dengan mata berbinar. Ibunya tersenyum sambil mengusap kepala anak itu bukan sekadar ondel-ondel, nak. Itu Onda, penjaga budaya dan alam kita. Onda mendengar teriakan itu dari kejauhan dan tersenyum.
Wajah kayunya yang besar tampak lembut di bawah sinar jingga senja. Ia melambaikan tangan besar yang dihiasi hiasan warna merah dan biru, simbol keberanian dan kesetiaan. Musik gamelan dari sayap Hoatzin Hovercraft semakin jelas. Nada-nada itu seperti berbicara dalam bahasa rahasia, bahasa yang hanya dimengerti oleh air, angin, dan hati yang bersih. Setiap dentang gong terasa seperti panggilan lembut pada sungai, seolah berkata, "Bangunlah, wahai air yang tenang. Bersihkanlah dirimu, dan kembalilah menjadi kehidupan." Beberapa ikan kecil tampak muncul dari dalam air. Mereka berenang mendekat, seperti ingin menari mengikuti irama. Seekor burung bangau putih melintas di atas kepala Onda, terbang melingkari Hoatzin Hovercraft, seolah memberi salam hormat. Langit mulai berubah warna, dari biru ke jingga keemasan. Pantulan cahaya dari Hoatzin Hovercraft berpadu dengan sinar senja, menciptakan panorama yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Onda memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Ia bisa merasakan aliran udara, aroma sungai, dan detak irama gamelan yang berdetak seirama dengan hatinya sendiri. Dalam hati, ia berdoa lirih. "Ya Allah, Engkau yang Maha Indah, jadikanlah sungai ini bersih kembali. Jadikanlah musik ini menjadi doa, jadikanlah langkah kami menjadi zikir yang menghidupkan bumi." Kabut lembut mulai turun dari tepi sungai, menambah kesan magis. Beberapa warga mengira itu hanya kabut senja biasa, tapi sesungguhnya, kabut itu berasal dari hembusan lembut Hoatzin Hovercraft, menyebarkan partikel penyembuh alami yang diciptakan dari energi harmoni dan doa. Sementara itu, di antara kerumunan, seorang kakek tua berkain sarung berdiri dengan tongkat kayu di tangan. Ia tersenyum haru dan berbisik kepada cucunya, "Dulu, sungai ini jernih. Airnya bisa langsung diminum. Sekarang lihatlah, Nak, tapi Allah mengirimkan tanda lewat Onda. Lihatlah, keindahan itu belum hilang." Gamelan terus berdentang. Angin membawa irama itu menembus hutan kecil di seberang sungai. Daun-daun pisang bergoyang pelan, ranting-ranting bambu saling beradu lembut, menghasilkan bunyi klotok-klotok yang berpadu dengan gamelan seolah menjadi bagian dari orkestra alam. Onda lalu menurunkan kedua tangannya, menatap sungai yang perlahan mulai berkilau di bawahnya. Dari pandangannya, ia bisa melihat betapa dalam luka yang ditanggung air itu. Tapi di saat yang sama, ia juga melihat cahaya kecil, tanda kehidupan masih ada, menunggu untuk disembuhkan. Hoatzin Hovercraft mulai berputar pelan, menari di atas sungai, meninggalkan jejak cahaya berbentuk lingkaran-lingkaran halus. Setiap kali sayap bergetar, muncul bunga-bunga air berwarna perak. Dari kejauhan, terlihat seperti bintang-bintang jatuh ke dalam air. "Subhanallah," ucap seorang ibu yang menonton dari jembatan. "Begitu indah. Seolah alam sedang berzikir bersama." Dan memang, pada saat itu, seluruh suasana terasa seperti sedang berzikir. Suara air, angin, gamelan, dan hati manusia menyatu dalam satu frekuensi yang sama, frekuensi ketenangan. Onda tahu, ini bukan hanya pertunjukan budaya, tapi ibadah dalam bentuk seni. Ia ingin mengingatkan manusia bahwa menjaga sungai, menjaga air, menjaga bumi, semua itu adalah bagian dari rasa syukur kepada Sang Pencipta. "Lihatlah, sungai tak hanya air," katanya pelan, seolah berbicara kepada penonton yang tak kasat mata. "Sungai adalah nadi kehidupan. Bila ia kotor, kehidupan pun sakit. Tapi bila ia bersih, semua akan kembali damai." Sayap emas Hoatzin Hovercraft bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Dari tubuhnya memancar cahaya biru lembut, menyorot air yang gelap. Dalam cahaya itu, partikel-partikel kecil mulai naik dari dasar sungai. Lumpur yang pekat terlihat mulai terurai, air yang keruh mulai berangsur jernih. Warga yang menonton tertegun. Mereka tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang berubah. Bau tak sedap mulai hilang, digantikan aroma segar seperti daun muda dan hujan pertama. Anak-anak berlari di tepian, menepuk-nepuk air dengan tangan mereka, tertawa riang. "Airnya berubah, Ma. Lihat, jadi bening," teriak mereka gembira. Di atas sana, Onda tersenyum lagi. Ia menatap langit, lalu menunduk kepada warga. Dalam hatinya, ia berkata, "Segala puji bagi Mu, ya Allah.
Engkau Maha menyembuhkan, bukan hanya tubuh, tapi juga bumi dan hati kami. Musik gamelan melambat, menjadi lembut, seolah memberi ruang pada semua yang hadir untuk merenung. Suara gong terakhir bergema panjang, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Onda berdiri di atas hovercraft-nya, tegak dan tenang. Angin mengibarkan kain hiasan merah di sekeliling tubuhnya. Dari kejauhan, siluetnya tampak seperti pahlawan dari legenda lama, tapi kali ini, pahlawannya bukan memegang senjata, melainkan alat musik dan cinta untuk bumi. Dan ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, bayangan Onda dan Hoatzin hovercraft membentang panjang di permukaan sungai. Air yang tadi gelap kini memantulkan langit jingga dan cahaya emas. Di kejauhan, terdengar gema takbir lembut dari surau di tepi sungai, menyatu dengan nada terakhir gamelan yang perlahan menghilang di udara. Semua orang diam sejenak, lalu bertepuk tangan. Suara tepuk tangan itu bukan hanya tanda kagum, tapi juga tanda syukur, karena mereka telah menyaksikan bukan sekadar pertunjukan, tapi juga doa dalam bentuk keindahan. Onda menundukkan kepala, mengucap pelan, "Alhamdulillah, semua ini karena Mu." Dan begitulah, sore itu menjadi saksi bahwa bahkan di tengah pencemaran dan kerusakan, keindahan masih bisa tumbuh selama ada yang mau menjaga, berdoa, dan berzikir melalui karya dan kasih sayang. Hoatzin hovercraft meluncur perlahan di permukaan sungai, seperti angsa raksasa yang terbuat dari cahaya dan udara. Sayapnya bergetar lembut, menebarkan jejak cahaya biru kehijauan yang melingkar-lingkar di belakangnya. Cahaya itu bukan sekadar pantulan, tapi benar-benar hidup, seperti riak air yang berubah menjadi barisan bintang yang mengambang di permukaan sungai. Setiap kali hovercraft itu bergerak, udara di sekitarnya bergetar lembut seperti napas bumi yang tenang. Suara gamelan magis masih terdengar dari setiap lipatan sayapnya. Nada-nada yang keluar bukan hanya musik, tapi doa, seperti lantunan zikir yang disamarkan dalam bunyi logam dan bambu. Suasana sungai berubah menjadi panggung alam yang berkilau. Angin, air, dan cahaya bersatu dalam harmoni. Anak-anak yang berdiri di tepi sungai berteriak kegirangan. Mereka melambaikan tangan sambil memanggil nama Onda. Lihat, Onda menari di atas air. Sayapnya bercahaya. Wah, seperti pelangi yang hidup. Teriakan itu membuat suasana semakin ramai, namun bukan gaduh, justru penuh kehangatan dan rasa kagum. Onda berdiri tegak di atas punggung Hoatzin hovercraft, tubuhnya yang besar tampak ringan seolah-olah tidak memiliki berat sama sekali. Di kedua tangannya, ia memegang sehelai kain batik panjang berwarna merah marun dengan motif parang dan mega mendung, yang setiap ujungnya berkilau seperti disulam dengan bintang. Kain itu menari di udara mengikuti setiap gerak tubuhnya, melambai lembut seperti awan yang menurunkan hujan berkah. Ketika Onda melangkah, kaki kayunya yang dihiasi ukiran warna emas menyentuh permukaan hovercraft dan menghasilkan gelombang air kecil. Tapi bukan sembarang gelombang. Setiap hentakan menghasilkan pola cahaya di air, seperti lukisan yang terus berubah. Dari tepian, pola itu tampak seperti bintang jatuh yang mendarat di sungai, lalu menari bersama arus. Seorang anak perempuan berambut kepang memejamkan mata dan berbisik. "Lihat, Kak, airnya tersenyum." Dan memang benar. Sungai yang sebelumnya tampak muram kini berkilau. Arusnya tampak lebih lembut, seperti sedang menikmati irama yang diciptakan oleh langkah kaki Onda. Suara gamelan menyatu dengan gemericik air dan tawa anak-anak, perpaduan bunyi yang membuat siapapun merasa damai. Dari kejauhan, burung-burung kecil ikut terbang beriringan, mengikuti arah gerak Hoatzin hovercraft. Ada bangau putih, ada burung pipit, bahkan burung walet yang biasanya terbang rendah di sore hari kini tampak melayang di sekitar mereka. Mereka seperti ikut menari, membentuk formasi melingkar di atas langit senja. Onda menggerakkan kain batiknya lebih cepat, membuat udara di sekitarnya berputar membentuk pusaran lembut. Dalam pusaran itu muncul partikel cahaya halus seperti serpihan bintang yang berterbangan. Warga yang menonton menatapnya dengan mata membesar, seolah tak percaya apa yang mereka lihat. "Subhanallah," ucap seorang bapak tua dengan mata berair. "Indahnya bukan main. Seperti langit yang turun ke bumi." Suasana itu membuat siapapun yang hadir merasakan sesuatu yang berbeda di dada, bukan sekadar kagum, tapi semacam getaran halus yang membuat hati terasa tenang.
Mungkin itulah yang disebut keindahan yang lahir dari ketulusan. Onda terus menari. Ia tidak menari karena ingin dipuji, tapi karena ia tahu tarian itu adalah bentuk doa. Setiap gerak tangannya, setiap ayunan kain batik, adalah pesan kepada alam. Pesan tentang harapan, cinta, dan kesembuhan. Lalu, dari tengah sungai, muncul percikan air yang berubah menjadi bunga-bunga cahaya. Bunga itu berwarna hijau toska, biru laut, dan putih perak. Mereka mengambang di udara sebelum jatuh perlahan ke air, dan dimanapun mereka jatuh, air di bawahnya langsung berubah jernih. Warga di tepi sungai bersorak kagum. Itu air yang disucikan, seru seseorang. Iya, lihat, airnya jadi seperti kaca. Sementara itu, di bawah permukaan air, ikan-ikan kecil mulai kembali. Mereka berenang di antara sinar cahaya, seperti butiran doa yang hidup. Seekor ikan gabus besar bahkan muncul ke permukaan, menatap Hoatzin Hovercraft seolah ingin berterima kasih. Onda tersenyum. Ia menatap ikan itu dengan lembut, lalu menunduk memberi hormat kecil. Alam selalu tahu siapa yang peduli, katanya pelan. Langit semakin berubah warna, jingga senja berganti ke ungu lembut, lalu perlahan menjadi biru tua. Tapi sungai tetap terang, karena cahaya dari Hoatzin Hovercraft tak pernah padam. Ia seperti membawa matahari kecil di tubuhnya. Kain batik yang dikibaskan Onda kini tampak seperti pelangi malam. Dari jauh, tampak seolah Onda melukis udara dengan cahaya. Tiap gerakannya meninggalkan jejak warna yang memudar perlahan, menciptakan pola-pola yang menyerupai kaligrafi Arab di langit senja. Seorang ibu yang membawa bayi menatap ke atas sambil berdoa. Ya Allah, jadikanlah anakku nanti juga membawa cahaya seperti Onda. Cahaya yang menyembuhkan, bukan yang membakar. Dan angin membawa doa itu melintasi sungai, melewati kaki Hoatzin Hovercraft, menyentuh wajah Onda. Ia bisa merasakannya, dan membalas dengan senyuman kecil yang tulus. Musik gamelan di sayap Hovercraft mulai berubah tempo. Dari pelan menjadi cepat, dari lembut menjadi bersemangat. Denting saron berpadu dengan gong yang bergema panjang, membuat suasana semakin magis. Setiap kali gong berdentum, permukaan sungai memunculkan cahaya bundar yang merambat seperti ombak energi. Anak-anak menirukan gerakan Onda. Mereka menari di tepian sungai, melambaikan tangan kecil mereka seolah mereka juga memiliki sayap. Sementara itu, beberapa remaja mulai menyanyikan lagu daerah, mengiringi gamelan yang datang dari Hovercraft. Lagu-lagu itu sederhana, tapi penuh makna, tentang alam, tentang kampung halaman, tentang air yang memberi kehidupan. Seorang nenek yang berdagang makanan di pinggir jalan menghentikan jualannya. Ia meletakkan dagangannya, mengangkat tangan, dan membaca doa pendek. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, wa qina adzaban nar. Ia berdoa agar sungai itu kembali memberi rezeki seperti dulu, tempat ikan mudah ditangkap, tempat anak-anak bisa bermain tanpa takut kotor, tempat orang bisa berwudu tanpa ragu. Sementara itu, Hoatzin Hovercraft terus menari dengan tenang. Sayapnya sesekali menebarkan percikan air kecil yang membentuk simbol-simbol rahasia, bunga teratai, daun padi, bulan sabit, bahkan huruf hijayah yang bercahaya. Tak ada yang tahu apakah itu hanya kebetulan atau memang pesan dari langit. Onda kemudian menunduk, menatap bayangan dirinya di air. Ia melihat bukan hanya wajahnya, tapi wajah seluruh warga yang tersenyum, wajah ikan-ikan yang menari, wajah burung-burung yang terbang. Dalam bayangan itu, ia merasa seluruh alam sedang tersenyum bersamanya. Ia mengangkat tangan ke langit, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Wahai sungai, wahai ciptaan Allah yang indah, aku bukan tuanmu, bukan pula penyelamatmu. Aku hanya ingin mengingatkan manusia bahwa engkau hidup, engkau bernafas, engkau juga berdoa. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Kain batik di tangannya berkibar lebar seperti layar kapal. Dari ujung kain itu, muncul kilatan cahaya kecil yang jatuh ke air, lalu menyebar ke segala arah. Warga tertegun. Dalam cahaya itu, sungai seolah berbisik lembut, terima kasih. Gamelan berubah lagi. Kini nadanya lembut, penuh ketenangan. Seakan-akan alam sedang beristirahat setelah menari bersama. Onda kemudian melambaikan tangan kepada warga.
Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, memberikan gerakan penutup dari tariannya. Kain batiknya melilit angin, membentuk pusaran cahaya terakhir sebelum meluruh perlahan ke bawah. Dan pada saat itulah, dari langit turun sekumpulan kunang-kunang dalam jumlah ribuan. Mereka berkumpul di sekitar Hoatsinhovertraft, mengikuti gerakan sayapnya. Dari kejauhan, sungai itu tampak seperti jalur bintang yang turun dari langit malam. Anak-anak menunjuk ke arah itu sambil berteriak, "Lihat, bintangnya turun, bintangnya turun." Orang-orang tertawa, tapi ada juga yang meneteskan air mata haru. Karena pada malam itu, di atas sungai yang dulunya kotor dan sepi, mereka menyaksikan keajaiban kecil, keajaiban yang tidak datang dari mesin atau sihir, tapi dari cinta kepada alam, seni, dan doa yang tulus. Onda berdiri diam sejenak di atas hovercraft-nya. Ia menatap bintang-bintang kecil di air yang berkilau seperti kaca. Ia tahu, malam ini belum selesai. Masih ada perjalanan panjang untuk menyembuhkan sungai itu sepenuhnya. Tapi setidaknya, satu langkah sudah dilakukan, membuat manusia kembali mencintai air. Dan sambil menatap langit yang kini dipenuhi kunang-kunang, Onda berbisik, "Allah, Engkau Maha Indah, Engkau tidak menciptakan apapun sia-sia. Jadikanlah setiap gerak kami, setiap musik ini, menjadi amal kecil yang menumbuhkan cinta di hati manusia." Suara gamelan berhenti perlahan. Hoatsinhovertraft melambat, kemudian melayang diam di tengah sungai. Semua orang menatapnya dalam hening yang damai. Tidak ada yang berbicara, karena mereka tahu keindahan seperti ini tidak butuh banyak kata. Dan malam itu, di sungai yang berkilau biru kehijauan, dengan cahaya bintang dan doa yang lembut, Onda dan Hoatsinhovertraft telah menanam harapan baru, bahwa keindahan bisa menyembuhkan, dan cinta bisa memulihkan alam yang pernah terluka. Gelombang air kilauan. Tiba-tiba, dari dasar sungai yang tenang itu, muncul gelembung-gelembung besar yang meletup satu persatu. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin banyak. Gelembung itu mengeluarkan kabut hitam pekat yang naik perlahan ke permukaan. Kabut itu menebal, seperti asap dari tungku besar yang tak berhenti menyala di bawah air. Warga yang tadinya bersorak, kini mulai terdiam. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik kaki orang tuanya. Sungai yang tadi berkilau biru kehijauan mendadak berubah warna. Cahaya yang ditinggalkan oleh Hoatsinhovertraft tertelan kabut itu. Air bergetar seperti ketakutan. Aroma aneh mulai tercium, campuran antara bau plastik terbakar dan logam berkarat. Udara menjadi berat. Burung-burung yang terbang di atas kepala Onda berputar-putar, lalu menjauh ke arah pepohonan. Onda memandang ke bawah dengan mata besar yang kini memantulkan warna gelap sungai. Ia tahu, ini bukan kabut biasa. Ia pernah melihatnya dalam kisah lama, kabut hitam yang disebut asap lelah sungai, racun yang muncul ketika air terlalu lama menanggung penderitaan. Racun itu berasal dari sampah, limbah pabrik, dan semua dosa manusia terhadap alam. Namun Onda tidak panik. Ia tidak terkejut. Dalam dada kayunya yang besar, ia yakin bahwa setiap penyakit pasti punya obat, setiap kerusakan punya jalan untuk diperbaiki. Ia menatap warga di tepian sungai, lalu mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur sedikit. "Tenanglah, semuanya," katanya dengan suara berat namun lembut. "Jangan takut. Alam tidak marah. Ia hanya sedang meminta pertolongan." Suara gamelan yang tadi lembut kini berhenti sejenak. Angin pun seolah menahan napas. Dalam keheningan itu, hanya terdengar bunyi blup, blup, blup dari dasar sungai. Onda lalu menundukkan kepala, menekan sebuah tombol kecil di dada Hoatsinhovertraft. Tombol itu berbentuk seperti biji padi yang bersinar keemasan. Saat jarinya menyentuhnya, seluruh tubuh Hovertraft mulai bergetar. Suara mekanik lembut terdengar, berpadu dengan dengungan nada rendah seperti gong raksasa yang mulai dipukul dari dalam bumi. Dalam sekejap, terjadi perubahan luar biasa. Sayap Hoatsinhovertraft yang semula lembut seperti bulu emas mulai membuka lebar-lebar. Dari sela bulu-bulu itu keluar lembaran logam transparan yang berputar seperti baling-baling, menghasilkan percikan cahaya biru muda. Bagian paruhnya memanjang, tubuhnya melipat dan mengembang seperti bunga mekanik yang mekar perlahan. Orang-orang di tepi sungai menatap dengan takjub. "Astagfirullah, berubah. Berubah dia," teriak seseorang. "Ya,
Hoatzin Hovercraft kini bukan lagi burung biasa. Dalam beberapa detik, ia berubah menjadi burung robot raksasa, gabungan antara keanggunan budaya dan kecanggihan teknologi ilahiyah. Tubuhnya terbuat dari logam bercahaya lembut, bukan dingin dan kasar, melainkan hangat seperti sinar matahari pagi. Setiap lekukan logamnya berhiaskan ukiran batik motif kawung dan parang rusak. Sayapnya memancarkan aura emas keperakan yang menembus kabut hitam di sekitarnya. Ketika mesin-mesin di tubuhnya mulai hidup sepenuhnya, udara bergetar. Terdengar suara gemerincing logam yang berpadu dengan irama gamelan cepat, saron, gong, dan kendang berpadu menjadi satu orkestra penyemangat untuk alam. Gamelan itu bukan dimainkan manusia, melainkan oleh getaran sayap Hoatzin sendiri. Onda berdiri di atas punggungnya, tubuhnya tampak kecil dibandingkan burung logam raksasa itu, tapi auranya memancar kuat. Ia menatap kabut hitam yang kini sudah menutupi setengah permukaan sungai, lalu menatap langit. Dengan izin MU, ya Allah, bisiknya lirih. Aku mohon, izinkan kami membersihkan ciptaan MU ini. Burung robot itu membuka sayapnya lebar-lebar. Dari sayap yang berputar cepat itu, muncul semprotan cahaya, bukan api, bukan angin, tapi kabut penyembuh berwarna putih kehijauan yang berputar-putar membentuk spiral. Kabut itu jatuh ke air, lalu menyebar ke segala arah, melawan kabut hitam dengan lembut tapi kuat. Benturan dua kabut itu menghasilkan cahaya yang luar biasa indah. Dari jauh, tampak seperti dua warna doa yang beradu, gelap melawan terang, namun bukan dalam kebencian, melainkan dalam keseimbangan. Lihat, Bu. Airnya berubah lagi, teriak seorang anak. Sang ibu menatap tak percaya. Masya Allah, indah sekali. Kabut putih penyembuh itu mengandung partikel mikro yang diciptakan dari getaran suara gamelan dan energi doa. Setiap kali gong berdentum, partikel itu memancarkan kilatan kecil dan menetralkan racun di air. Dalam waktu singkat, bagian sungai yang sebelumnya hitam mulai memudar menjadi abu-abu, lalu perlahan menjadi biru kehijauan kembali. Burung robot itu terus menyemburkan kabut penyembuh dari paruh dan sayapnya. Gerakannya teratur, seperti sedang menari di udara. Tapi ini bukan tarian untuk hiburan. Ini adalah tarian penyembuhan, tarian yang diajarkan oleh para penjaga alam kuno kepada ondel-ondel yang memiliki hati tulus. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Jadikan setiap gerak ini sebagai zikir bagi air, bagi tanah, bagi udara, ucap Onda dalam hati sambil menutup matanya sejenak. Sementara itu, warga di tepi sungai takjub melihat perubahan yang terjadi. Mereka mulai ikut berdoa, beberapa melantunkan sholawat pelan. Seolah-olah mereka ikut menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Suara manusia, air, dan gamelan menyatu dalam satu simfoni spiritual. Dari dasar sungai, muncul kilatan-kilatan kecil. Lumpur hitam yang tadi membungkus bebatuan mulai pecah menjadi butiran halus, terangkat ke permukaan lalu lenyap dalam kabut putih. Di antara kilatan itu, muncul bunga-bunga air, kecil, tapi bersinar seperti mutiara. Seekor kura-kura tua muncul ke permukaan, menatap Onda dengan mata jernih. Ia sudah lama hidup di sungai itu, dan seolah tahu bahwa hari ini adalah hari kebangkitan air. Ia mengeluarkan suara lembut, seperti gumaman syukur dari masa yang jauh. Onda tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Assalamualaikum, sahabat tua. Engkau telah sabar menunggu. Sayap burung robot berputar semakin cepat, menciptakan angin kuat yang menembus kabut hitam. Tapi angin itu tidak merusak, justru menenangkan. Daun-daun di tepi sungai bergoyang lembut, seperti menari. Beberapa bunga yang sebelumnya layu kini kembali tegak. Di dalam tubuh Hoatzin Hovercraft, sistem mekaniknya menyala terang. Di pusat mesinnya, ada inti energi berbentuk kristal air yang berdenyut seirama dengan gamelan. Setiap denyutnya mengirimkan gelombang suara lembut yang bisa didengar oleh makhluk air. Ikan, udang, bahkan plankton ikut bergerak mengikuti irama itu. Warga menatap dengan penuh rasa takjub. Mereka mulai sadar, keajaiban yang mereka lihat bukan sihir, tapi tanda dari Allah bahwa alam pun bisa berzikir. Bahwa gamelan yang berdentang itu bukan hanya alat musik, tapi bahasa alam yang mendoakan diri sendiri agar sembuh. Dalam waktu tak lama, kabut hitam mulai menipis. Dari sela-selanya, cahaya bulan muncul, memantul di air yang kini mulai jernih.
Onda mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat pada Hoatzin Hovercraft untuk memperlambat gerakan sayapnya. Burung robot itu menurunkan sayapnya sedikit, mengeluarkan semburan terakhir dari paruhnya, semburan yang paling kuat, paling terang. Kabut putih itu seperti tirai cahaya yang jatuh ke seluruh sungai. Dalam satu hembusan itu, seluruh kabut hitam tersapu bersih. Air memantulkan langit malam, seolah bintang-bintang pindah ke permukaan bumi. Semua orang bersorak. Allahu Akbar. Airnya kembali. Lihat, ikan-ikan muncul lagi. Dan benar, di antara riak air yang berkilau, tampak ratusan ikan kecil menari, berenang di antara sinar lampu yang turun dari sayap Hoatzin. Mereka tampak seperti bintang laut yang hidup kembali setelah tidur lama. Onda berlutut di atas punggung burung robot itu, menundukkan kepala dalam sujud syukur. Alhamdulillah, ya Rob, Engkau memberi kami kesempatan memperbaiki yang rusak. Jadikan ini pelajaran bagi kami untuk tak lagi menyakiti ciptaan MU. Suara gamelan kini berubah menjadi lembut, tenang, seperti suara air yang berterima kasih. Gamelan itu tidak lagi terdengar sebagai musik manusia, tapi sebagai irama zikir alam. Kabut penyembuh mulai menipis, digantikan oleh udara segar. Warga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka bisa menghirup udara bersih di tepi sungai itu tanpa rasa sesak. Anak-anak tertawa, beberapa bahkan mencoba menangkap percikan cahaya di udara. Burung robot itu perlahan melipat sayapnya, menatap air dengan mata logam biru yang lembut. Dalam pantulannya, terlihat wajah Onda yang tersenyum lega. Ia tahu, tugasnya belum selesai, tapi satu bab penting telah tertulis di sungai ini, bahwa manusia, budaya, dan alam bisa bersatu dalam satu lagu penyembuhan. Dan malam itu, ketika kabut terakhir menghilang, terdengar gema gamelan terakhir yang panjang, seperti ucapan salam penutup dari langit kepada bumi. Semua orang terdiam. Tak ada suara selain gemericik air yang kini jernih. Tapi di dalam hati mereka, ada satu rasa yang sama, tenang. Onda berdiri tegak lagi. Ia menatap langit dan berbisik. Jika manusia mau mendengar, sungai akan berbicara. Jika manusia mau mencinta, alam akan sembuh. Burung robot itu mengangguk pelan, seolah mengerti. Di dadanya, simbol ukiran batik kawung bersinar lembut, menjadi tanda keseimbangan antara teknologi dan keindahan tradisi. Dan di bawahnya, sungai yang dulu gelap kini berkilau seperti cermin surga. Gelombang air kilauan. Burung robot itu perlahan terbang rendah, membentangkan sayap logamnya yang berkilau di bawah cahaya bulan. Setiap kali sayapnya mengepak, terdengar suara lembut seperti angin yang sedang berdoa. Dari celah-celah sayap itu, keluar kabut putih keperakan, bukan kabut biasa, melainkan kabut suci penyembuh yang dipenuhi cahaya lembut dan harum bunga kenanga. Kabut itu melayang pelan, menyentuh permukaan sungai yang tadi masih menyisakan noda hitam. Begitu menyentuh air, kabut itu tidak sekadar menyebar, tetapi menyatu dengan air, seperti dua makhluk yang rindu bertemu. Warna gelap yang menutupi sungai mulai memudar. Awalnya hanya sedikit, setitik bening di antara kegelapan, namun titik itu makin besar, makin jernih, sampai akhirnya air mulai memantulkan cahaya bintang. Udara di sekitar sungai terasa berbeda. Hembusan angin membawa aroma tanah basah, daun muda, dan sedikit wangi bunga Kamboja. Anak-anak yang tadi menonton dari tepi sungai bersorak kecil. Airnya jadi bening, Bu, teriak seorang bocah sambil menepuk tangan. Sang ibu hanya bisa tersenyum, matanya berkilat karena air mata haru. Subhanallah, indahnya. Burung robot Hoatzin melingkar di atas sungai, menebarkan kabut itu ke seluruh arah. Setiap kali sayapnya berputar, permukaan air tampak bergetar lembut seperti kaca yang disentuh ujung jari. Dari riak-riak itu muncul kilau hijau kebiruan, seperti bintang jatuh yang tenggelam di bawah permukaan air. Tak lama, keajaiban berikutnya terjadi. Dari bawah air yang mulai jernih, muncul gelembung-gelembung kecil yang memantulkan cahaya bulan. Gelembung itu pecah, dan dari dalamnya keluar ikan-ikan kecil dengan sisik berwarna perak dan emas. Mereka berenang beriringan, seperti sedang melakukan tarian sambutan untuk sang penyembuh sungai. Masya Allah! Ikan-ikannya hidup lagi, seru seorang kakek di tepi sungai yang sejak tadi terdiam sambil memegang tongkatnya. Iya, lihat,
Banyak banget, jawab cucunya sambil menunjuk ke air. Ikan-ikan itu menari di bawah bayangan sayap burung robot. Mereka berputar, berkeliling, dan sesekali melompat ke permukaan, membuat percikan air yang memantulkan cahaya bulan. Air itu tidak lagi berbau, tidak lagi keruh. Kini ia bening sejernih kaca, hingga dasar sungai terlihat jelas. Di dasar itu, bebatuan tampak bersinar lembut. Rumput air yang sempat layu kini mulai menegakkan diri. Di sela bebatuan, muncul bunga air berwarna biru muda yang memancarkan sinar lembut. Bunga itu disebut bunga jernih, bunga legendaris yang hanya tumbuh ketika air benar-benar bersih dari dosa manusia. Burung robot Hoatsin perlahan menurunkan ketinggian terbangnya. Sayapnya membentang di atas sungai seperti payung cahaya. Ia mengeluarkan desisan lembut, bukan suara mesin, tetapi seperti zikir mekanik. Suara itu membentuk irama yang tenang, seolah alam semesta ikut berzikir bersama. Subhanallah, 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 bisik Onda pelan sambil menundukkan kepala. Wajahnya bersinar terkena pantulan air. Sorot matanya lembut, penuh kasih, seolah ia sedang berbicara dengan makhluk-makhluk kecil di dalam air. Di balik topeng ondel-ondelnya, ada senyum yang tenang. Ia tahu, tugasnya bukan hanya menari dan memimpin parade, tapi juga menjaga keseimbangan antara budaya dan alam. Sungai itu mulai bernafas kembali. Riak air terdengar seperti suara tawa bayi. Onda mengangkat tangan, memberi salam kepada air. Assalamualaikum, wahai sungai yang sabar. Terima kasih telah bertahan. Pepohonan di tepi sungai ikut bergoyang lembut, ranting-rantingnya bergetar mesra seolah menjawab salam itu. Daun-daunnya berdesir seperti bisikan lembut, Waalaikumsalam, penjaga kebaikan. Dari balik semak, keluar seekor bangau putih besar. Ia mengepakkan sayapnya, lalu terbang rendah mengelilingi Hoatsin Hovercraft, seperti memberi hormat. Tak lama, burung-burung kecil lain ikut muncul, pipit, kutilang, bahkan burung raja udang. Semuanya berkumpul di atas sungai, membentuk formasi seperti lingkaran cahaya di langit malam. Onda menatap mereka dengan kagum. Lihatlah, bahkan burung pun ikut bersyukur, katanya pelan. Burung robot itu menurunkan kepalanya, paruh logamnya hampir menyentuh permukaan air. Dari dalam paruhnya keluar cahaya hijau lembut yang menelusuri aliran sungai, menghidupkan setiap sudutnya. Air yang mengalir ke arah hulu berubah menjadi bening, sementara air yang mengalir ke hilir membawa kabar gembira. Sungai telah sembuh. Warga di tepi sungai kini tak hanya menonton. Mereka mulai berdoa, ada yang membaca istighfar, ada pula yang bersholawat. Suara mereka lembut, bersatu dengan bunyi air dan gamelan di kejauhan. Lalu, hal yang tak terduga terjadi. Langit di atas mereka terbuka sedikit, bukan seperti terbuka benar, tapi awan bergerak, membentuk celah besar tempat sinar bulan turun lurus ke sungai. Sinar itu jatuh tepat di atas Onda dan burung robotnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan, seperti belayan kasih dari langit. Onda menengadah, memejamkan mata. Allahumma barik fi hadza al-ma, ya Rob, bisiknya. Ya Allah, berkahilah air ini agar jadi sumber kehidupan, bukan sumber malapetaka. Ketika doa itu diucapkan, air sungai memancarkan gelombang cahaya halus yang menyebar ke segala arah. Orang-orang bisa merasakannya di kulit mereka, dingin tapi menenangkan, seperti air wudhu yang baru membasuh dosa kecil. Pepohonan di sepanjang tepian mulai berubah. Batang yang tadinya kering kini berisi getah segar. Daun-daunnya menjadi lebih hijau dan lebat. Bunga liar bermekaran di sela batu, menambah warna di tepi sungai yang dulu suram. Seekor kupu-kupu biru melintas, hinggap di tangan Onda, lalu terbang lagi membawa serbuk cahaya. Burung robot Hoatsin terus menebarkan kabut penyembuh. Ia melakukannya tidak dengan tergesa, melainkan penuh kelembutan. Setiap hembusan kabutnya seperti doa yang disampaikan dengan sabar. Kabut itu akhirnya mencapai bagian sungai yang jauh, menyentuh ladang, jembatan tua, bahkan sumur-sumur warga yang selama ini airnya keruh. Air di sumur mulai berubah jernih. Petani yang sedang menyiram sawah melihat perubahan itu dan sujud syukur di tempat. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih pelan, seperti lagu penutup. Suaranya berasal dari tubuh Hoatsin sendiri, yang kini perlahan menurunkan kecepatannya.
Gamelan itu tak lagi bertalu keras seperti saat melawan kabut hitam, tapi mengalun lembut seperti lagu pengantar tidur bagi alam. Onda menatap ke arah warga dan berkata, "Sungai sudah sembuh. Tapi ingatlah, sungai tidak akan bertahan lama jika manusia kembali lalai. Setiap sampah yang kita buang, setiap air kotor yang kita biarkan mengalir, akan membuat sungai menangis lagi." Warga menunduk. Mereka merasa malu, tapi juga bersyukur. Salah satu anak kecil menatap Onda dengan mata berbinar. "Kak Onda, apa sungai bisa bicara?" tanyanya polos. Onda tersenyum. "Bisa, tapi bukan dengan kata-kata. Ia bicara lewat bau, warna, dan getarannya. Kalau kita mencintainya, kita akan mengerti bahasanya." Burung robot itu perlahan menurunkan ketinggiannya hingga hampir menyentuh air. Permukaan air yang jernih memantulkan bayangan Onda dan burung itu dengan sempurna. Terlihat dua makhluk, satu dari kayu dan kain, satu dari logam dan cahaya, namun keduanya punya hati yang sama, ingin menjaga bumi. Onda menatap bayangannya dan tersenyum. "Kita berhasil, sahabatku," katanya pada burung Hoatzin. Burung itu menjawab dengan suara mekanik lembut, seperti suara gong kecil yang dipukul dari jauh. Sementara itu, cahaya bulan makin terang. Permukaannya bergetar lembut di air, menciptakan efek seperti jutaan cermin kecil yang menari di sepanjang sungai. Onda berdiri di atas punggung Hoatzin, membentangkan tangannya, seolah memeluk seluruh sungai. "Lihatlah," katanya lembut, "ini bukan sekadar air. Ini kehidupan. Ini anugerah yang harus kita jaga bersama." Warga bertepuk tangan. Anak-anak menirukan gaya Onda, membentangkan tangan mereka dan menatap ke langit. Dari mulut mereka keluar tawa kecil, murni dan tulus, seperti suara air mengalir. Dan pada saat itulah, pepohonan di tepi sungai menunduk perlahan. Ranting-ranting mereka bergoyang seolah mengucapkan terima kasih. Bunga-bunga yang mekar mengeluarkan kelopak tambahan, seakan memberikan persembahan untuk Onda dan Hoatzin. Burung robot itu mengeluarkan suara panjang, seperti lengkingan kemenangan yang lembut. Dari tubuhnya, keluar serpihan-serpihan cahaya kecil yang melayang ke langit malam. Serpihan itu membentuk tulisan di udara, samar tapi indah. "Alam yang bersih adalah cermin hati manusia." Onda membaca tulisan itu dan mengangguk. Ia tahu, pesan itu bukan darinya, melainkan dari Sang Pencipta yang berbicara lewat alam. Wajahnya kini bersinar diterpa cahaya bulan. Dalam pantulan air, wajah Onda tampak damai, tidak lagi topeng kayu, melainkan wajah cahaya yang memantulkan rasa syukur. Di matanya, terlihat bintang-bintang kecil, seolah ia menyimpan langit di dalam diri. Malam itu, sungai benar-benar hidup kembali. Airnya berkilau, pepohonannya bernyanyi, hewan-hewan air menari. Semua makhluk seperti mengucapkan zikir bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di tengah semua itu, Onda berdiri tegak di atas burung Hoatzinnya, seorang penjaga budaya yang telah menjadi penjaga alam. Ia tersenyum, menatap langit, dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mempercayakan bumi ini kepada kami. Semoga kami tak lalai lagi." Lalu, Hoatzin Hovercraft menutup sayapnya perlahan, menyatu dengan malam, meninggalkan sungai yang kini jernih seperti kaca, hidup seperti doa yang baru saja dikabulkan. Setelah semua selesai, setelah udara menjadi bening dan air sungai berkilau seperti kaca suci dari surga, keheningan yang damai menyelimuti seluruh tempat. Angin malam berembus lembut, membawa sisa-sisa kabut putih penyembuh yang kini hanya berupa serpihan halus, berpendar di udara seperti kunang-kunang yang kelelahan setelah menari. Hoatzin Hovercraft, burung robot yang tadi gagah perkasa dengan sayap logam berputar cepat, kini melambat gerakannya. Sayapnya yang sebelumnya membentang lebar mulai menutup perlahan, seperti bunga yang menutup kelopaknya setelah fajar datang. Cahaya biru kehijauan yang mengalir di tubuhnya mulai meredup menjadi sinar kuning lembut. Suara gemerincing logam berubah pelan, seolah menjadi nada gong yang memudar jauh di kaki langit. Dan perlahan, terdengarlah kembali musik gamelan. Bukan irama keras seperti tadi ketika melawan kabut hitam, melainkan alunan lembut, penuh rasa syukur. Saron berdenting lirih,
Kendang berdegup pelan seperti detak jantung bumi yang mulai tenang kembali, dan suling menghembuskan nada panjang yang seolah berkata, damai telah kembali. Warga yang sejak tadi berdiri di tepi sungai kini mulai bersorak gembira. Mereka memeluk satu sama lain, ada yang menangis, ada yang tertawa sambil menatap sungai yang kini bersih memantulkan bulan. Anak-anak berlari di tepi air, menepuk-nepuk permukaannya yang dingin dan jernih, hingga muncul riak kecil berbentuk lingkaran cahaya. Airnya bersih lagi, teriak seorang anak laki-laki dengan mata berbinar. Lihat, ada ikan, banyak banget, sahut yang lain sambil menunjuk ke dasar sungai di mana ratusan ikan berkilau berenang seperti bintang hidup. Orang tua yang tadi hanya bisa berdoa kini bersujud di atas tanah, mencium bumi yang basah. Mereka tak menyangka akan menyaksikan keajaiban seperti ini dengan mata kepala sendiri. Suara ucapan syukur menggema di antara pepohonan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi MU, ya Allah. Onda berdiri tegak di atas punggung burung Hoatsin yang kini sudah mulai kembali ke bentuk hovercraft aslinya. Ia memandang ke arah warga, wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Topeng ondel-ondelnya yang megah tampak memantulkan warna emas dan perak, seperti menyimpan cahaya bintang di matanya. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, memberi salam kepada semua yang hadir. Suaranya lembut, namun menggema sampai ke seberang sungai. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah ketika kita mencintai alam, Allah akan menjaga kita dengan kasih-Nya. Kata-kata itu meluncur seperti doa yang menembus hati setiap orang. Tak ada yang berbicara sesudahnya selama beberapa saat. Semua diam, membiarkan kalimat itu bergema di dada mereka. Hanya angin yang menjawab dengan lembut, menyapu daun-daun dan membuat mereka berdesir seolah turut mengamini. Beberapa warga menunduk, menatap air sungai yang berkilau. Ada rasa malu, tapi juga bahagia. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sering mengabaikan sungai, membuang sampah tanpa pikir panjang, menganggap air hanya sekadar air. Tapi malam ini mereka belajar bahwa air adalah nyawa dan sungai adalah cermin jiwa manusia. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil berbisik, "Nak, mulai besok kita jangan buang sampah lagi ke sungai, ya. Kita rawat, karena sungai juga bagian dari rumah kita." Anaknya mengangguk, matanya bulat dan jernih seperti air di hadapannya. "Iya, Bu. Aku janji." Sementara itu, burung Hoatsin hovercraft perlahan-lahan kembali ke bentuk semula. Bulu-bulu logamnya memendek, menyatu dengan permukaan tubuhnya. Bagian mekaniknya menutup lembut seperti kelopak bunga logam. Lampu-lampu di tubuhnya berubah menjadi motif batik bercahaya. Dalam hitungan menit, burung raksasa itu telah kembali menjadi hovercraft berbentuk burung megah yang berwarna emas dan perunggu, berdiri anggun di permukaan air. Musik gamelan yang keluar dari tubuhnya kini terdengar seperti lagu penutup sebuah pagelaran budaya, penuh kelembutan, menyiratkan rasa haru, syukur, dan ketenangan. Gendang kecil berdentang pelan, saron menari di antara nada tinggi dan rendah, dan gong besar memukul satu nada panjang yang membuat dada semua pendengar bergetar. Suasana di tepi sungai berubah menjadi seperti festival malam penuh berkah. Lentera-lentera kecil menyala, digantung di antara dahan pepohonan. Warga membawa makanan ringan, kue cucur, ketan, dan dodol, seraya duduk bersama menatap air yang memantulkan cahaya. Beberapa pemuda mulai memainkan angklung dan rebana kecil, menambahkan irama lembut yang berpadu dengan gamelan Hoatsin. Sementara anak-anak menari meniru gerakan Onda, melambai-lambaikan tangan dengan selendang batik yang mereka bawa dari rumah. Onda tersenyum melihatnya. Ia merasa bahagia, bukan karena disanjung, tapi karena ia melihat manusia dan alam kembali bersahabat. Tak ada lagi rasa takut di udara, tak ada lagi kabut gelap, hanya kedamaian yang mengalir seperti doa panjang. Ia menunduk, menatap air di bawahnya, lalu berbicara lirih tapi jelas, "Segala sesuatu yang kita cintai akan hidup. Alam hanya ingin dicintai, dijaga, dan dihormati. Maka selama kita mencintainya, Allah akan menjaga kita dengan kasih-Nya yang tiada batas." Kata-kata itu diulang oleh beberapa warga. Selama kita mencintai alam, Allah akan menjaga kita dengan kasih-Nya. Dan ucapan itu berubah menjadi zikir bersama, diucapkan berulang kali seperti mantra suci yang menenangkan hati. Setelah itu, warga pun menggelar doa bersama di tepi sungai.
Seorang kiai tua berdiri di depan, di bawah cahaya bulan, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Semua orang mengikutinya. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, kami telah melihat tanda kebesaran MU malam ini. Ampuni kami yang telah lalai menjaga ciptaan MU. Jadikan sungai ini sumber berkah, bukan sumber bala. Jadikan kami hamba-hamba yang tahu bersyukur, tahu mencinta, dan tahu menjaga. Suara, amin, menggema serentak. Suara itu bergaung di sepanjang sungai, memantul dari satu sisi ke sisi lain, lalu hilang di antara pepohonan. Burung-burung yang beristirahat di dahan tiba-tiba mengepakkan sayapnya pelan, seolah ikut mengucap, amin, dalam bahasa mereka sendiri. Onda menatap mereka semua, lalu perlahan menurunkan tangan. Ia tahu tugasnya malam ini hampir selesai. Tapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa tugas menjaga alam tidak akan pernah benar-benar berakhir. Itu adalah tugas setiap manusia, dari zaman ke zaman. Burung Hoatzin Hovercraft mengeluarkan dengungan lembut, seperti nada terakhir dari sebuah lagu panjang. Lampu di tubuhnya berpendar sebentar, lalu redup, menandakan bahwa ia kini beristirahat. Air di sekelilingnya beriak pelan, menciptakan bayangan indah yang seolah menggambar bentuk hati di permukaan sungai. Warga mulai meninggalkan tempat itu dengan wajah bahagia. Beberapa di antara mereka masih menoleh ke belakang, menatap Onda dan hovercraft-nya yang berdiri tenang di tengah sungai, diterangi cahaya bulan. Mereka tahu, malam itu akan mereka kenang selamanya. Anak-anak berlari sambil membawa lentera. Mereka menoleh ke arah Onda dan berteriak, "Terima kasih, Kak Onda. Sungainya sudah sembuh." Onda melambaikan tangan dan tertawa kecil. Sungai sembuh karena kalian juga ikut mendoakan. Jangan berhenti mencintai alam, ya. Jadilah penjaga kecil bumi kita. Salah satu anak kecil bertanya polos, kalau sungainya sakit lagi, Kak Onda datang lagi, kan? Onda menatapnya, tersenyum lembut, lalu berkata, selama kalian menjaga sungai ini, aku tidak perlu datang. Karena yang bisa menyembuhkan sungai adalah hati manusia yang bersih. Semua tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada rasa bangga dan janji yang diam-diam tumbuh di hati mereka masing-masing. Langit semakin cerah, meskipun malam belum berakhir. Di atas sana, bintang-bintang mulai berkelip seolah menari, dan di antara mereka muncul satu pelangi tipis malam, sesuatu yang jarang terjadi. Warnanya lembut, melengkung di langit seperti selendang cahaya. Warga menatapnya dengan kagum. Subhanallah, pelangi malam, bisik seseorang. Onda mengangkat tangannya, memberi hormat ke arah langit. Ia tahu, itu bukan sekadar pelangi, tapi tanda berkah. Tanda bahwa Allah telah menerima doa mereka, dan alam telah memaafkan manusia. Burung Hoatzin Hovercraft bergetar lembut, lalu mengeluarkan bunyi terakhirnya, suara gamelan paling halus, mengalun pelan seperti ucapan salam. Alam telah tenang, manusia telah sadar, kata Onda pelan, menatap sungai terakhir kali. Kini waktunya kita menjaga agar damai ini tak hilang lagi. Warga menjawab serempak, insya Allah, kami akan menjaga. Dan malam itu, di bawah sinar bulan dan pelangi yang menggantung, parade budaya berakhir. Tapi bukan berakhir dalam kesedihan, melainkan dengan doa bersama di tepi sungai yang kini hidup kembali. Orang-orang menunduk, menyentuh air dengan tangan, lalu mengusapkannya ke wajah mereka seperti mengambil berkah. Onda memandang mereka satu persatu, lalu menutup matanya. Dalam hatinya, ia berbisik, Alhamdulillah, ya Rob, kau izinkan kami melihat keindahan MU malam ini. Musik gamelan berhenti perlahan, berganti dengan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Udara menjadi hangat, penuh dengan aroma tanah basah dan bunga liar. Burung Hoatzin Hovercraft memantulkan sinar terakhirnya sebelum benar-benar diam. Onda melangkah turun dari atasnya, kakinya menyentuh air yang jernih tanpa menimbulkan riak. Ia melangkah ke tepi sungai, lalu menatap semua orang dan berkata pelan, "Ingatlah, sungai bukan hanya air yang mengalir, tapi kehidupan yang berdoa. Jaga ia, maka Allah akan menjaga kalian." Semua orang terdiam. Ada keheningan yang indah, keheningan yang penuh makna. Dan malam itu, di tepi sungai yang bersih dan bercahaya, kisah Onda dan Hoatzin Hovercraft pun berakhir. Tapi pesan mereka tetap hidup di hati setiap orang yang menyaksikan.
Selama kita mencintai alam, Allah akan menjaga kita dengan kasih-Nya. Bulan sabit tetes air kilauan. Alhamdulillah, cerita kita hari ini sudah selesai ditonton Bunga Sakura. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjaga kebaikan dan alam di sekitar kita herba. Dan seperti janji tadi, kantong uang bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga didoakan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ma'al, afiah. Sedangkan bagi yang jawabannya belum tepat, semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi rezeki yang luas. Terakhir, jangan lupa komen dan request juga. Mau cerita ondel-ondel apa lagi? Ya, topeng komedi dan tragedi kilauan.